Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Amma ba'du. Hadirin hadirat dan sahabat-sahabatku sekalian yang dirahmati oleh Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan kami tidaklah mengutusmu Muhammad melainkan untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam. Dari ayat ini menjelaskan bahwa misi dari kepengutusan baginda Rasulullah SAW di muka bumi ini tak lain adalah untuk rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kita tidaklah bisa mengharuskan semua orang untuk menyayangi ataupun menyukai kita. Baginda Rasulullah SAW, yang mana beliau adalah manusia yang paling sempurna dan paling mulia akhlaknya. Dalam perjalanan dakwah beliau, tidak semua orang mencintai baginda Rasulullah. Banyak dari orang-orang yang membenci bahkan mencaci maki baginda Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, ada suatu kisah yang sangat menarik. Di sudut kota Madinah ada seorang pengemis buta Yahudi. Dia selalu meminta-minta kepada setiap orang yang lewat sambil berteriak-teriak mencaci maki Rasulullah. Dia berkata, "Wahai orang-orang, jangan kamu percaya pada Muhammad. Janganlah kamu terperdaya pada bujuk rayunya dan ajakannya Muhammad. Karena Muhammad itu adalah orang yang bodoh. Dia tukang bohong, dia tukang sihir." Dan di sisi lain, si pengemis buta tersebut selalu ditemani oleh seorang pemuda, yang mana pemuda tersebut selalu membawakannya makanan, dan ia lumatkannya makanan tersebut terlebih dahulu sebelum ia suapkan kepada si pengemis itu. Hingga pada suatu saat datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an sambil membawa makanan kepada si pengemis buta tersebut. Ketika Sayyidina Abu Bakar ingin menyuapinya, apa yang terjadi? Si pengemis tersebut langsung menolaknya. Dia berkata, "Kamu siapa?" "Aku adalah orang yang setiap hari menemanimu dan selalu menyuapi makanan kepadamu, wahai Pak Tua." "Tidak, kamu bukanlah orang yang selama ini menyuapiku. Karena orang yang selama ini menyuapiku, dia adalah seorang pemuda yang sangat lembut. Dia selalu melumatkannya sebelum makanan tersebut disuapkan kepadaku. Makanannya sangat lembut sehingga aku tidak perlu susah payah untuk mengunyahnya." Terdiamlah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Dia menangis sambil berkata, "Benar sekali wahai Pak Tua. Aku memang bukanlah orang yang setiap hari menyuapi makanan kepadamu. Namaku Abu Bakar. Dan orang yang setiap hari selalu menyuapi makanan kepadamu, beliau sudah wafat." Terdiamlah si pengemis tersebut. Kemudian dia berkata, "Wahai Abu Bakar, katakanlah kepadaku sekarang juga, siapa nama dari pemuda tersebut?" "Wahai Pak Tua, ketahuilah bahwa pemuda yang selama ini menyuapi makanan kepadamu, dia adalah orang yang selama ini kamu benci. Dia adalah orang yang selama ini kamu caci maki." Terdiamlah si pengemis tersebut dan dia meneteskan air mata. Kemudian ia berkata, "Wahai Abu Bakar, sungguh aku adalah orang yang sangat buruk
dan sangat-sangat buruk. Sehingga aku tidak menyadari bahwa yang selama ini menyuapi aku, menyayangi aku, dan melumatkan makanan kepadaku, dia adalah orang yang selama ini aku benci dan aku caci maki. Wahai Abu Bakar, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dengan kata lain, pengemis tersebut masuk Islam. Hai sahabat-sahabat, sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah. Dari kisah tersebut mengajarkan kepada kita bahwa betapa indahnya akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu dan wajib kita contoh. Betapa indahnya kelemah lembutan baginda Rasulullah. Kelemah lembutan mendatangkan kasih sayang. Kasih sayang mendatangkan cinta. Cinta mendatangkan kedamaian. Alangkah indahnya kedamaian dalam Islam. Alangkah indahnya Islam rahmatan lil alamin. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu marilah kita bersama-sama berusaha sedikit demi sedikit meneladani akhlak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha saling menyayangi, kita berjuang dengan penuh kasih sayang, saling merangkul tanpa harus memukul, saling bergandengan tangan dengan erat tanpa harus memuja, saling mengasihi dan menyayangi tanpa harus menyaingi. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.